berjumpa kembali di dalam perjumpaan komunikasi pastoral Muntilan, Kompas Muntilan, edisi Sapaan Pagi hari ini. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada waktu itu beberapa orang Farisi dan orang Herodian disuruh menghadap Tuhan Yesus untuk menjerat Tuhan Yesus dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun, sebab Engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Tuhan Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mencobai aku? Tunjukkanlah suatu dinar untuk kulihat." Mereka menunjukkan sekeping dinar. Lalu Tuhan Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Maka kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Mereka sangat heran mendengar Tuhan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada suatu kali ada orang datang pada saya dalam keadaan marah, jengkel, amok, nguring-nguringan karena dia merasa ditipu, diperdaya oleh temannya. Orang itu marah bukan main dengan mengatakan, "Romo, dasar teman saya itu, dasar dia itu kalajengking." Saya bertanya pada dia, apa maksudnya kok dia kalajengking? Penampilan dari depan itu indah, bagus, menarik, tetapi ternyata di belakang dia punya ekor yang menyengat dan mematikan. Itulah sifat kalajengking. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kalau kita membaca dan mendengarkan Injil hari ini, kita bertemu dengan orang-orang Farisi, orang-orang Herodian yang bertemu dengan Tuhan Yesus itu. Mereka semula berpenampilan bagus, halus, baik sekali kata-katanya kepada Tuhan Yesus. Tetapi mereka mempunyai sengat. Kata-katanya apa? Di hadapan Tuhan Yesus mereka mengatakan, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun, sebab Engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah." Lalu setelah mengatakan itu, kelihatan ada sengat yang mereka tawarkan. "Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tuhan Yesus mau dijebak. Kalau Tuhan Yesus mengatakan harus membayar pajak pada Kaisar, maka dia akan dituduh bukan berpihak pada orang-orang Israel yang pada waktu itu benci sekali dengan Kaisar, karena Kaisar dianggap sebagai penjajah. Tetapi kalau Tuhan Yesus menjawab, jangan membayar pajak pada Kaisar, dia bisa dilaporkan. Karena apa? Karena dia mengajari rakyat untuk tidak taat kepada penguasa. Tetapi Tuhan Yesus tahu kelicikan hati mereka, sikap seperti kalajengking mereka itu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dari Injil hari ini kita diajari oleh Tuhan Yesus apa? Kita diajari oleh Tuhan Yesus untuk jujur di hadapan Allah. Seringkali kita di dalam kehidupan kita setiap hari, kita mudah untuk pura-pura di depan orang, bahkan di depan Tuhan pun kita nampak seperti pribadi yang baik, pribadi yang luar biasa, yang menawan. Tetapi ternyata kenyataannya tidak. Adakah itu sifat sebagai anak-anak Allah? Tentunya tidak. Kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk sungguh
berkembang sebagai pribadi-pribadi, sebagai anak Allah yang apa adanya, yang tulus. Kalau kita memang tidak mampu, kalau kita memang terbatas, ya kita harus berani jujur apa adanya. Memang untuk jujur, untuk rendah hati tidak mudah. Manusia ada kecenderungan, ada godaan besar untuk pura-pura baik, tetapi sebetulnya tidak. Tetapi itulah yang hendak dilawan, yang hendak diubah oleh Tuhan Yesus, supaya kita betul-betul tulus berkembang sebagai anak Allah. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, malah kita mohon pada Tuhan supaya kualitas hidup kita semakin hari semakin tumbuh berkembang. Kita sebagai pribadi-pribadi yang baik penampilan luar maupun dalam adalah utuh, adalah ya apa adanya itu. Tidak dipenuhi dengan kepura-puraan, tidak dipenuhi dengan hiasan-hiasan yang tidak perlu. Karena bagaimanapun juga Tuhan tahu ke dalam hati kita. Tuhan tahu apa yang menjadi isi kualitas hidup kita ini. Kita mohon pada Tuhan supaya tidak hanya kita penampilan luar dan dalam sama, tetapi kita mohon supaya sungguh kita diperkuat menjadi pribadi-pribadi yang kuat dari dalam, dan itu nampak keluar di dalam kemurnian kita, di dalam ketulusan kita, di dalam penampilan-penampilan kita yang apa adanya. Kita mohon pada Tuhan supaya dunia ini tidak dipenuhi dengan kepalsuan, tetapi dengan kejujuran. Dan kita belajar dari Tuhan Yesus untuk dapat memberikan kepada siapapun juga sesuai dengan hak yang ada pada mereka. Apa yang menjadi hak Allah, kita berikan kepada Allah. Apa yang menjadi hak manusia, kita berikan kepada manusia. Tetapi kita semua kiranya harus sadar betul bahwa semua ini adalah milik Allah. Kita bukan penentu segala-galanya, tetapi kita di hadapan Allah. Hendaknya seperti Bunda Maria yang selalu mengambil sikap, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita saling mendoakan supaya dunia penuh dengan kegembiraan, kebahagiaan, karena adanya ketulusan dan kejujuran. Amin. Mari kita nyatukan diri kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kami boleh hidup di dunia ini penuh dengan berbagai macam tantangan, penuh dengan berbagai kesulitan, tidak untuk menghancurkan kami, tetapi untuk menumbuhkan. Biarlah dengan rahmat berkat yang berasal darimu sendiri, kami dapat menggunakan semua karunia-Mu itu untuk pertumbuhan kami. Jauhkanlah kiranya kami dari sikap, sifat, cara bertindak, cara berpikir, apapun juga yang menjauhkan diri kami daripadamu, karena kami hidup di dalam kepura-puraan, hidup di dalam dusta, hidup di dalam nampaknya baik, tetapi sebetulnya tidak. Biarlah kami berkembang sebagai anak-anak-Mu yang sejati, yang tulus, yang dapat memberikan kepada siapapun juga apa yang menjadi hak mereka. Dan biarlah kami dikenal sebagai pribadi-pribadi yang utuh. Supaya ini kami mohon dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian selalu dilindungi dan diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih, berkatan.